Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Umal Faizal dengan nomor induk mahasiswa 1238030 198 kelas E Sosiologi angkatan 2023. Pengantar administrasi publik meliputi definisi ilmu, definisi administrasi, definisi publik, definisi administrasi publik, dan unsur-unsur ilmu administrasi publik. Definisi ilmu. Menurut De Liangji, ilmu adalah sekelompok pengetahuan yang teratur yang membahas suatu sasaran tertentu dengan pemusatan perhatian kepada satu atau segolongan masalah yang terdapat pada sasaran itu untuk memperoleh keterangan-keterangan yang mengandung kebenaran. Ilmu pengetahuan lahir untuk keperluan memenuhi kebutuhan segenap manusia, baik manusia sebagai individu maupun manusia sebagai anggota kelompok masyarakat. Sesungguhnya agak sulit dan tidak mudah untuk merumuskan pengertian ilmu dalam sebuah definisi yang tidak dapat diterima oleh semua pihak karena cakupannya yang sangat luas. Definisi administrasi. Secara etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari dua kata, ad dan mistress, yang memiliki arti to serve, yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Dimok dan Dimok menjelaskan bahwa kata administrasi berasal dari kata ad dan minister, yang berarti juga to serve. Jadi, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan administrasi adalah suatu proses pelayanan atau pengaturan. Permasalahannya ialah siapa yang harus melayani dan siapa yang harus dilayani. Jawaban yang pasti tidak lain dan tidak bukan adalah manusia itu sendiri. Dalam hal ini, manusia sebagai subjek untuk melayani manusia dan manusia pula lah yang menjadi objek untuk dilayani. Prajudi Atmosudirjo menjelaskan administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi daripada administrasi ini berkaitan pada organisasi, artinya administrasi itu terdapat di dalam suatu organisasi. Jadi, barang siapa yang hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat, maka ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, maka di situ terdapat administrasi. Definisi publik. Secara etimologi, kata publik berasal dari bahasa Inggris, yaitu public, yang berarti umum, masyarakat, atau negara. Kencana 2006 menjelaskan bahwa kata publik dalam bahasa Indonesia diberi terjemah sebagai kata praja. Hanya saja, pada sejak zaman Belanda, bahasa Sangsekerta tersebut sudah salah kaprah. Arti sebenarnya dari kata praja tersebut adalah rakyat, sehingga untuk pemerintah yang melayani keperluan seluruh rakyat diberi istilah pramog praja atau pelayan rakyat. Tetapi kemudian pemerintah yang seharusnya melayani rakyat tersebut malahan karena kekuasaan yang telah ia berikan kepada mereka, lalu menyalahgunakannya dengan memaksakan peraturan yang dibuat sendiri atau merekayasa sekelompok anggota elit, baik legislatif maupun eksekutif, untuk membuat peraturan sehingga kata praja kehilangan makna dan berubah menjadi raja. Dalam publik juga memiliki beberapa unsur, yaitu adanya sejumlah manusia, adanya kepentingan bersama yang memikat mereka, dan adanya perasaan bersatu karena ikatan kepentingan tersebut. Definisi administrasi publik. Administrasi publik adalah gungsi dari pembuatan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan dan sasaran, penggalangan kerjasama dengan DPR dan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk memperoleh dukungan dan dana bagi program pemerintah, pemantapan dan perubahan organisasi, pengarahan dan pengawasan pegawai, kepemimpinan, komunikasi, pengadilan, dan lain-lain yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Administrasi publik
dapat diibaratkan sebagai tali penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Administrasi publik digunakan untuk lebih memahami hubungan tersebut dan dapat meningkatkan responsibilitas sebuah kebijakan publik demi keefektifan dan keefisiensian pelaksanaannya. Dalam pengembangan administrasi publik harus memperhatikan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan eksistensi dari suatu bidang yang dikelolanya. Faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap pengembangan administrasi publik, khususnya dari lingkungan luar. Unsur-unsur administrasi publik. Menurut Liang Ji, ada 8 unsur administrasi, yaitu yang pertama, organisasi. Pentingnya organisasi dalam administrasi publik ialah untuk mengelompokkan pekerjaan yang harus dilakukan setiap orang serta membagikannya kepada pihak yang terkait, termasuk dalam menetapkan wewenang serta tanggung jawab masing-masing. Sehingga bisa diartikan bahwa organisasi yang dimaksud adalah kerjasama suatu kelompok guna mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Yang kedua yaitu manajemen. Manajemen di sini berperan untuk menggerakkan orang-orang yang terkait dalam organisasi guna mengerjakan tugas masing-masing. Hal ini sangat penting demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Itulah mengapa kemampuan manajer sangat diuji untuk mengarahkan setiap orang yang ada sekaligus memantapkan segala fasilitas yang tersedia guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sejak awal. Yang ketiga yaitu komunikasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatur penyampaian berita dari suatu orang ke pihak yang lain mengenai perkembangan kerjasama yang sedang dilakukan. Dengan adanya komunikasi melalui suatu media yang dilakukan oleh pihak yang berkaitan, maka akan timbul timbal balik serta pengertian di antara semua pihak yang berguna untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat yaitu kepegawaian, disebut juga sebagai rangkaian kegiatan yang berkutat dalam penghimpunan, pencatatan, pengolahan, penggandaan, pengiriman, penyimpanan, pemeliharaan, penyusutan, dan pemusnahan suatu informasi dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk memelihara potensi yang ada dalam diri manusia guna tercapainya tujuan tertentu. Yang kelima yaitu pembekalan. Pembekalan yang dimaksud di sini ialah kegiatan yang menyangkut soal sarana dan prasarana yang ada. Bisa berupa kerjasama antar anggota organisasi dalam memproses penggandaan dan pemeliharaan peralatan yang dipakai hingga memilah-milih barang yang sekiranya tak terpakai. Yang keenam yaitu keuangan. Keuangan sangatlah penting guna mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pembiayaan. Biaya yang dimaksud bisa berupa penataan maupun pengelolaan dalam perkantoran atau perusahaan. Ketujuh yaitu ketatausahaan. Ketatausahaan adalah kegiatan dalam penyediaan layanan usaha kerjasama, baik itu berupa catatan keluar masuknya barang yang diperlukan, serta pengiriman dan penyimpanan fasilitas maupun informasi yang terkait. Yang terakhir yaitu hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat yang dimaksud dalam administrasi publik ialah menjaga relasi yang terjalin antar pihak internal maupun eksternal. Disebut juga sebagai public relation, di mana kegiatan usaha kerjasama yang sedang dijalani harus bisa menciptakan hubungan yang baik antar setiap pihak yang terkait. Tujuannya agar penyampaian keputusan yang telah ditetapkan bisa diterima secara sukarela. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.